one last chance mereka untuk mengeluarkan dan juga menghilangkan apa yang terjadi 5 season kemarin. Oke ya. Abis ini mandi kembang kali. Tapi kan memang ini menjadi mimpi buruk ya 5 season berturut-turut. Tapi dengan first pick lagi berarti Onyx ya. Yes. Onyx first pick terus kan berarti sejauh ini. Ya, first pick 3 kali. 3 kali ya? Di Broken Wall 3 kali, first pick 3 kali. Karena kalau first pick 90% win rate-nya Iya sih. buat BTR. Iya. Iya, tadi kan kelihatan datanya, 70% untuk second pick-nya. Tapi 70 juga udah di atas KKM gak sih? Iya sih. Garemiki ya? Iya juga, aduh. Oke, wah. Oke, turun tangan ya hero-nya Narashi ini berarti. Ya. Ini ada Angela. Tapi Arlota lepas loh, 2 game tadi di ban loh. Ya bisa Arlot Rendering sekarang. Iya, Arlota Freddy bisa loh diambil kalau mau dari teman-teman di Grand Academy. Dan kita juga ngeliat kemarin Lynch. Joy Angela. Joy Angela dengan Alice kayaknya enggak deh. Oke. Agak susah kayaknya kalau untuk lawan Alice dengan Joy Angela. Redrin dan Arlot seenggaknya tuh masih bisa ngerespon. Wah, Tar dulu nih. Tiba-tiba Yuzong nih. Yuzong Angela. First pick Dari banget. Yuzong Angela bakal bagus menurutku. Karena sama-sama bakalan punya power spell fam, itu yang pertama. Yang kedua Regina juga bakalan mungkin bisa menyamai dan bahkan melebihi Alice yang ada di XP. Oke. Dan jawabannya ya Lunox terlebih dahulu ini untuk Alice. Untuk Alice sudah simpelnya. Ya sih. Dan dari Onyx ya berarti yang lihat dua ini masalahnya kayak Yuzong kayak gini juga lumayan ngeganggu ya dari segi lane-nya, rotasinya. Mereka butuh buat make sure hero-nya match dulu kah ini atau mengambil ke area jungler. So far masih ada Hayabusa juga yang masih bisa dipakai kan buat Onyx Prime. Kalau kataku mendingan ngambil jungle duluan sih kalau udah Sunshin? di posisi kayak gini. Karena ya Sunshin kan belum dipakai juga kan. Tapi ya Freddy nyata yang diambil duluan. Sama One-One? One-one-nya ya. Oke, setupnya berarti bakalan jadi fortified defense banget ya. Frontline-nya benar-benar tebel banget dengan Alice dan juga Fredrin. Mungkin hyper carry-nya bakal ditaruh di arah One-One. Tapi menurutku masih tetap butuh disabler sih untuk di mid lane-nya. Yang bisa nutupin Lunox sama Yuzong-nya. Karena kan ini kan based on melee combat ya. Yang dibawakan oleh Digital Academy. Jadi disabler kayak Yves menurutku oke. Atau kalau enggak ya mungkin Pasha yang mungkin masih bahaya kalau misalkan ketemu sama Yuzong. But at the very least masih bisa ngepok bagian belakang lah. Bisa kepok bagian belakang. Oke, dan pilihannya nih ke arah mana nih? Ambil Herald kah buat match up sama One-One? Berarti atau mau ngambil ke area dari hero-nya Dolin dulu? Moskownya baru ya. Dikeluarin kayak memang dari Bigatron ini punya strat yang ya udah ada satu yang bisa main lane-nya. Tapi aku baru ingat kemarin kalau nggak salah keluar pakai Lilia kayak. Iya, ada ya. Iya, Lilia sih sebenarnya bisa keluar lagi ya. Untuk ngelawan yang kayak gini-gini nih dari Bigatron Academy. Iya. Dan Matilda yang ditutup nextnya karena kita tahu lah kombonya sama Redrin bakalan seperti apa dengan Alice yang juga sudah diambil. Kayaknya Arlot masih ada kemungkinan muncul tapi udah kecil banget. Apa ya? Oke, menghindari adanya jungler atau roamer juga bisa dibawain sama tim Bigatron. So satu terakhir ini sih buat Onyx ya, mid lane belum terlihat. Iya, Angela bisa di-ban. Atau AOE Parsha. Iya, ada Yves juga yang bisa dipakai. Tapi kayak udah ada Fredrin sih butuh tambahan damage ini Fred tuh. Wow. Wah, ini ban ini gak sih Gwyn? Fredrin ketemu Gwyn. Gwyn Arlot ya kayak kemarin. Waduh. Iya kan? Gwyn Arlot kemarin dipakai sama Bigatron Academy. Terbukti efektif gitu loh. Cuman yang bakalan jadi problem Gwynnya mungkin bakalan jadi makanannya One-One sih. Iya, tapi sebenarnya bisa Menurutku. kabur-kabur juga gak sih? Ya. Kalau gerak duluan mungkin bisa aja. Iya sih, benar sih. Cuman itu ya sebuah risk yang harus diingat aja kalau teman-teman dari Bigatron Academy. Iya, tapi bahkan kayak udah ada Lunox kan. Lunox juga bisa mutusin crossbow of tank pakai Branch of Order. Betul. Dan kalau bisa di redirect ya, tapi ya bener kata Ol, Guinevere, Ben. Kalau sekarang. Oke, hero-nya Dolin dan asup ke bagian dari another pick dari Bigatron. Mereka belum punya roamer buat Agatha Z ya berarti. Belum ada roamer, belum ada jungle. Ya. Tinggal 2 itu aja yang dibutuhkan. Dan untuk ngelawan One-One, roamer yang enak, banyak sih pilihannya sebenarnya. Ya. Even kalau pengen ngebadanin ke depan, apalagi dengan adanya Alice ya. Aku suka Kaja sih. Iya, Kaja oke sih. Kaja oke banget, tapi Jauh. Nah itu pick off juga yang dibawakan. Tapi at least setengahnya dari One-One-nya punya Needles in Flower lah ya buat kabur-kabur. Independen. Iya, yang nggak bisa kabur mid lane kayaknya nih. Nah tergantung mid lane-nya apa, kalau Kagura kan Yang backline banget enak juga sih. Kayak Parsha atau Yves gitu. wah kena tabrak banyak orang sini. Kalau Parsha kena Oh iya, jauh ada kena Yuzong. Yuzong. Iya, ini udah too much kalau untuk pas yang Mendingan Valen gak sih kalian? Valen atau Lilia menurutku. Valen atau Lilia ya? Valen atau Oke, Lilia. oke sih. Dua itu.
buat poking dari teman-teman Bigetron. Karena sejujurnya masih butuh damage lagi dari Onyx Prime. Karena untuk Alice menurutku lebih ke arah badan. Damage-nya ada, tapi dia lebih ke utility CC dan juga badan. Nah romernya nih, buat Samuel, mau ambil karya dari Chow Ruby kah? Atau mau coba buat make sure ke Akhirnya Wah, Kajanya dan Valen? Itu udah best aja sih yang bisa diambil ya Valentina. Minimal bisa escape dan last pick dari Bigetron Academy. Menuju ke arah jungle. Jungle ya. Jungle-nya apa nih? Omong kalau misalkan emang mau ngambil ke arah tapi ngambil assassin sih agak capek ya. Untuk di sini ya ngambilnya Nolan. Nolan. Cuman kalau misalkan bener-bener kelihatan banget sama Kaja, ini satu kali tarik ini bisa langsung hilang sebenarnya. Oke, untuk Trio Milton mungkin bukan yang paling besar damage-nya gitu loh, tapi lihat dari utility mereka. Fredrin, Valentina, ini sisi kecilnya banyak banget. Buying time, tarikan dan juga damage kecil-kecilan itu juga bakalan cukup untuk numbangin Nohan ya menurutku. Jadi ya, Bigetron Academy untuk draft Onyx Prime menurutku punya early yang bagus banget. Dengan Fredrin Kaja yang dibawakan. Tapi ya balik lagi ini kita ngomongin Bigetron Academy loh. Yang tadi di early, jungle-nya udah jalan duluan. Iya, bener-bener no comment ya ini ya. Tapi ya LHC karena ya walaupun Nolan farming mesin ini juga lumayan harus hati-hati sama Kajawanwa. Ini kan combo dan ini kan hero-nya Narashi juga dari Alice. Dan apakah dengan adanya 5 hero ini yang nantinya akan bisa mengambil yang at least 1 poin, memperpanjang asa buat teman-teman dari Onyx Prime. Yap, itu dengan kombinasi yang unik dari teman-teman tim Bigetron ya. ya ini Yuzong bakal superior banget pasti nanti di objektif ya. Dan seperti apa? Match point untuk Bigetron Academy. Mampukah Ya. Onyx Prime menyamakan dulu, mencuri 1 poin? Ataukah justru tiket grand final akan langsung dipegang oleh Bigetron Academy? Jadi Amdal Arena, mana suaranya? Mantap, ini loh malam minggu. Makin kencang. Makin semangat, let's go. Melihat dari game yang ketiga kali ini tidak ada sambangan-sambangan, tidak ada gerakan-gerakan yang agresif juga yang dibawa, kecuali Samuel yang lagi ngintip-ngintip. Dan memang kalau kita udah masuk ke level keempat harus hati-hati banget sama Riza. Dan Hati-hati, itu dia flicker dengan ejector Zantizi. Terlihat masih terlalu kuat untuk bisa ditumbangkan, tapi setidaknya Little Wanderer-nya akhirnya bisa diambil oleh Bigetron Academy. buat seonggok Little Wanderer gitu ya, flicker sampai dibuka loh Ji. Ini kayaknya konsep dari Bigetron Academy ya, apalagi ngelihat dari adanya Jauhead. Di-pairingkan sama Lunox sama Nolan. Kayaknya emang yang mereka incer bukan di teamfight gedenya sih. Kayak mereka akan coba untuk planning pick off dulu, abis itu baru adain sebuah teamfight yang benar-benar besar banget. Dan begitu teamfight besar dijalankan, mungkin mereka akan sangat-sangat dependent dengan Yuzongnya dari Lynch. Ya ini juga Jauheadnya 24/7 nemenin Dolin ya. Iya. Karena kan kalau kita lihat ada, nggak ada season hunter, biasanya ada Jauhead season hunter kan, Iya. bantu-bantuin. Ini enggak ya dia. Benar-benar mau coba buat coverage juga dan dari area top lane sih mungkin karena tadi Master Assassin-nya lumayan babak belur tipis-tipis dari match-nya dan oh my god 4 kali win nih dari Ini Fantasy. belum pernah kalah ya untuk combo Belum. Valentina, Fredrin dan juga Alice. Cuman ada debut pick juga. Tapi ya sama, ini cuman ada 1 kekalahan aja yang diterima sama Clive dengan Moskovnya. Betul, ini benar-benar wah hero-hero powernya udah keluar juga di game yang ketiga ini dan Turtle apakah karena ada kontestasi yang dibawakan karena kan ini cukup kontradiktif dari Zapezi dan juga Dolin, tapi kayaknya mereka mau fokus dulu di batas. Udah ada ancang-ancang ejector, kali ini Narashika yang akan menjadi target. Benar saja sudah mulai terlempar, dibuka lagi dengan ada fracture, dikejar dengan Throne of Ruin dan Dolin masih bisa kabur dan memaksa Lynch tertahan di level 4 sekarang. Ada Dragon Tail yang connect, Samuel harus terpaksa mundur terlebih dahulu dan bahkan membuat dari Bigetron Academy mereka masih sempat untuk memegang ke area dari Turtle-nya. Sudah mulai coba untuk langsung saja ada Black Dragon Form yang telah dibentangkan pula di tangan dari sosok Lynch dan Dolin mengejar menuju ke arah satu Turtle dan Zantizi menjadi korban first blood di tangan Bigetron Academy. Buat Turtle yang tadinya bisa dipegang Ji, definisi putar balik Black Dragon Form dibuka jadi titik balik buat anak-anak Bigetron Academy dapatin banyak keuntungan di sana. Karena walaupun tadi Narasi udah pakai flickernya, coba untuk ngamanin ke arah Dolin, somehow HP ekonomi dari Bigetron Academy itu masih lumayan aman loh. Posisinya tadi Dolin memang udah bener-bener low banget, tapi dia dari situ tahu diri. Oke, keadaan gua lagi low, gua nggak bisa show. Biarkanlah yang show itu Lynch sama gajinya. Dan bener kan, tadi begitu ada Tartar yang lagi dipegang habis-habisan, Lynch masuk dengan Black Dragon Form, Rizanya coba untuk melakukan follow up damage dan bener-bener kerasa, bocor dari HP-nya Zantazi. Apalagi kita ngomongin user early game. Jelas ini bakalan perih banget. So Dolin bener-bener cuma kayak tinggal masuk, ambil Tartar, tarik. Yang diincar bukan point kill-nya, yang diincar HP ekonomi dan juga objektif netralnya. Ya dan somehow ini works banget sesuai game plan di early-nya dan masih awal ya. Kita lihat ada sedikit perbedaannya. Biasa kalau kita menilik di beberapa setup ini
top lane tuh bakal adem gitu. Cuman karena mungkin ada combo yang mau dibawain ya. Ini lumayan ada gerakan-gerakan intens juga di area sisi top lane-nya. Yap, dan belum terlihat ya combo pick off yang dibawakan juga dengan adanya kerja dari Samuel. Tapi bakal mengecek terlebih dahulu ke area rumputan. Ancang-ancang ejector membuat dari Zaltizi terkena dengan adanya serangan yang begitu mematikan walaupun dibalaskan dengan Divine Judgment. Crossbow of tank terbuka tapi belum ada damage yang optimal yang bisa disumbangkan oleh Matt sehingga hilangnya Zaltizi tidak bisa dibayar oleh apapun dari Onyx. Tapi lihat bagaimana kali ini Killua yang bakal langsung ditabrak oleh Dolin dengan fracture yang dia miliki. Tapi Killua masih bisa selamat. Wah itu satisfying banget gak sih? Ngecek doang langsung disundul ke belakang loh Ji. Itu masalahnya satu kali fracture ya, itu 70% darahnya langsung menghilang loh. Karena siapa yang bisa buka vision ini? Gak ada yang bisa buka Selain vision Zaltizi, untuk ya. sekarang. Even Samuel pun, ini kalau misalkan Zaltizi masuk aja langsung dilempar. Samuel apa lagi? Weh, dengan posisi pada dia menggunakan dapat kaja. Kecolong, dapet. Dolin, nakal ya yang berhasil untuk langsung mencuri. Karena purple buff dan lagi-lagi salah coba untuk terlihat bagaimana kali ini dengan adanya Black Dragon Form yang telah dibuka. Petrify Zaltizinya bakal coba untuk langsung dimakan lagi dan lagi. Membuat crossbow of tank menjadi balasan dari Matt. Tapi lihat Glen Support dan akan membalaskan kembali keadaan di mana Matt siapun tidak lagi selamat. Dan membuat dari Beacon Academy terlalu superior di setup di fight mereka. Gila 3 untuk 1 include turtle yang kedua. Ini jelas kerugian yang masif untuk Onyx Prime. Ya nggak, masalahnya ruginya tuh dari semua sisi gitu loh. Ada yang tumbang, Turtle juga nggak dapet gitu loh. Karena dari awal narasi udah bagus sebenarnya, mau coba untuk ngilangin Dolinnya gitu loh. Tapi begitu narasinya sudah maju, ini nggak ada lagi defender yang benar-benar bisa ngejagain Onyx Prime di belakang. Kaja untuk badan bukan yang paling tebal. Zaltizi iya ada badannya, tapi dia jungle. Dan otomatis dengan hadirnya Lunox dan juga Egazi, ini tuh jadi sebuah percabangan gitu loh kasarnya dari Big Hero Academy. Karena lihat itemnya. Ya. Item pertama dari yang dibawakan oleh Riza dengan Lunoxnya adalah Arcane Boots, penetrasi plus Glowing One. Item pertamanya Nolan adalah Blade of Heptasis. Terus untuk item pertamanya dari Egazi, ini kayaknya menurutku akan menuju ke arah Immortality bisa. Kemungkinan besar. Jadi yang dicari adalah poros utamanya Egazi. Siapapun yang nangkep antara Dolin atau Rizanya, itu tetap untung kok. Bagi teman-teman dari Big Hero Academy, apalagi kalau misalkan Zaltizi yang dilempar. Gak masalah tank jungle, Iya, tapi iya. kapabilitas dari Big Hero Academy sudah siap untuk memakan siapapun, termasuk tank jungle dari Onyx Prime. Ditambah lagi tadi satu item yang baru dibawain, Doanenle dari match aja ya, baru Carson Side. Lynch-nya udah punya Oracle, Iya. belum ada live band item juga buat HP-nya nantinya. Ini bakalan PR banget. Dan kalau udah kayak gini, kita lihat, wah Clive-nya lagi-lagi di posisi yang free banget buat farming. Ya balik lagi ya, kita ngomongin Clive di sini. Untuk Moskov sendiri ya kita tahu lah. Biasanya nggak bakalan benar-benar kelihatan banget sampai menit 7, menit 8. Begitu dia dapat Trinity item atau mungkin Lord udah mulai muncul, nah udah baru kelihatan tuh. Bisa beda cerita ya. Entah tiba-tiba dia menggunakan SOD-nya muncul, atau kalau nggak dia akan coba untuk fokus ke split push. Karena ya untuk tim 4 nggak ada Clive pun, kita masih kuat. Ya, bisa di follow up nanti dengan adanya SOD dan Onyx Prime sendiri ini lebih ke stick team fight juga. Mereka tentunya nggak punya hero landing di keadaan setup hero seperti ini. Dan turtle terakhir kemungkinan mau coba mereka patahin buat perfect turtle-nya. That's why udah ada Zaltizi yang unjuk gigi nih. Ya, Flicker tertangkap sudah dari Lynch ya, tapi belum ada follow up damage secara pasti. Tapi Lynch akan ditabrak kembali oleh Matt dengan punya damage yang ternyata cukup untuk bisa membuat kali ini pun satu buah immortal pecah, double kill dikatakan oleh Matt dan gagal perfect turtle untuk Big Hero Academy. Dan ini momentum untuk Onyx Prime yang akhirnya mereka menangkap dulu sosok yang ngeganggu setup dari tadi, yaitu Yuzongnya Lynch. Yap, dengan adanya momen tersebut membuat akhirnya ada pemataan objektif turtle dan tidak ada fight back kecuali Dolin. Oke, mundur dulu aja ya. Teori ancaman untuk mengusir. Sedangkan di area bawah udah banyak pasukan yang dibawa juga. Dan tadi cepet banget sih setup yang dibikin dan di-create sama teman-teman dari Onyx Prime. Iya, masalahnya setup yang dilakukan oleh Onyx Prime ya balik lagi yang seperti dikatakan oleh Chippy. Mereka emang harus melakukan yang namanya 5-on-5 team fight-nya. Mereka nggak bisa benar-benar ngandelin ke pick off-nya dulu gitu loh. Karena pick off power dari Big Hero Academy menurutku lebih oke. Pertama dari skill set yang lebih cepat untuk nge-follow up siapapun yang di pick off. Terus yang kedua adalah ya mereka punya assassin yang bisa tiba-tiba dari belakang ke pick off juga gitu loh. Kalau misalkan assassin dipaksa 5 lawan 5 team fight, ini bakalan susah posisinya untuk assassin tersebut bisa bermain dengan enak. Apalagi match. Ini semakin banyak, semakin rame orang di bagian depan dari Big Hero Academy. Kan targetingnya juga makin enak. Ya. Untuk ngebuka crossbow tank-nya yang mungkin bisa di follow up juga dengan Narashi sebagai defender utamanya. Killua mungkin untuk utility-nya. Terlihat Conceal respon dengan satu buah Brilliant Supporter, tapi nggak ada flicker juga yang dikeluarin sama Samuel karena tidak ready. Tapi lihat bagaimana Unstoppable Force kali ini Gatizi terkena efek sound, terkena efek dari Fight yang membuat dari Gatizi agak sedikit galau. Tapi masalahnya mencoba untuk langsung bisa terlalu dalam kan nampaknya, walaupun akhirnya match yang menjadi korban atas agresivitas dari Riza. Wah, out of nowhere loh tadi Riza flicker buat offense dan Eganya selamat. Nah, ini worth it nggak nih, Ji? Worth it menurutku tetap aja walaupun Rizanya tumbang. Yang dihilangin adalah match.
sang damage dealer utamanya. Kalau misalkan kita ngomongin Valentina, untuk nge-damage ke arah Yuzong, ada damage-nya. Tapi menurutku sampai habis titik darah penghabisan itu bakalan susah. Dengan Valentina yang menurutku lebih ke arah utility, sisi power. Dan ingat, teamfight yang dijalankan dari tadi oleh teman-teman dari Big Hit Academy itu belum menginclude Moskovnya Clive. Dia masih mencari Trinity itemnya. Tadi banyakan teamfight yang terjadi, antara dia lagi split push atau lagi farming. Ya, SOD juga tadi nggak dibuka ya, karena emang sesingkat itu juga. Dan di sini kita lihat dari teman-teman Onyx Prime coba buat terus mencari keuntungan ya untuk menutupi kerugian yang mereka miliki. Dan wah ini masalahnya beda, levelnya 4 loh. Ini potensi buat di-steal-nya juga sebenarnya masih besar juga untuk Bigetron Academy, walaupun memang tipe daripada jungler tim Bigetron Academy ini jadi assassin. Ini beda 4 level sih, berbahaya banget pastinya ya. Yang akan menjadi sebuah kalkulasi untuk Onyx Prime. Tapi Dolin sudah mulai mengancam keberadaan dari seorang Killua. Egatizi, ancang-ancang ejector, Unstoppable Force dan juga commit dari Black Dragonfront. Tapi Killua masih bisa flicker untuk menghindari apa yang dilakukan oleh Egatizi. SOD-nya connect. Matt masih mencari lagi bagaimana kali ini minus point. Tapi narasinya tumbang. Leech menjadi pertukaran tapi crossbow tank dan Clive akan dikejar begitu saja. Double kill dikantongi oleh Matt. Tapi team fight di sisi yang lain tidak terelakkan. Memilih untuk mundur dari Bigetron Academy setelah mereka mendapatkan Lord yang mereka inginkan. 2 ditukar dengan ya 1 pemain. Literally tadi Dolly cuma ngasih gertakan. Lord yang mereka mau commit full itu ke cancel tipis dan akhirnya jadi genderang buat Black Dragon Form, Ji. Tapi balik lagi, Onyx Prime juga masih ngerespon dengan hal yang bagus loh tadi. Dengan posisinya ada flicker yang pas banget dari Killuanya masih bisa ngedodge dan akhirnya hilang target kan dari Gazinya. Dan akhirnya Gazinya benar-benar kasih nyawa aja ke depan sana dan itu jadi turning point yang bagus. Kalau dapet Lordnya. Masalahnya Lord juga nggak dapet, Dolinnya masih bisa mencet retributionnya dan ini tuh jadi sebuah pertarungan ataupun teamfight yang sunyi tapi tiba-tiba ada impact besarnya gitu loh. Yap. Kita ngeliat 2-1 tadi pertukarannya, Dan tapi ini masih belum ada turret yang hancur loh dari Bigetron. Lagi Iya. lagi ya. 3 game in a row dan ini teman-teman dari Onyx Prime dibawa buat coba untuk defensif lagi. Sedangkan Conceal terlihat kali ini akan menjadi informasi dari Samuelnya juga untuk membuat akhirnya pemain-pemain dari Onyx Prime yang lain memilih untuk mundur terlebih dahulu. Walaupun Lordnya masih ada, belum bisa di follow up secara lebih lagi oleh Bigetron Academy karena mereka berfokus untuk menghancurkan inner turret yang ada terlebih dahulu. disiplin, masih tetap disiplin. Walaupun mereka lagi ada di momen hype, tapi nggak mau coba buat greedy, mundur lagi. Tapi lagi-lagi ini kondisinya ya cukup mencekam dan kalau kita lihat dari arah itemnya di sini, aku mungkin akan fokus ke arah dari Nolannya dulu ya. Nolan yang benar-benar full item build menuju ke arah damage tapi Egazi. Oh itu dia, udah mulai ketahuan posisinya. Dipaksa untuk mundur, ejector kembali terlihat tapi diacak-acak dengan Black Dragon Form. Free hit dari Clive dan kali ini membuat dari seorang Egatizi dan Zatizi yang menjadi korban berikutnya. Crossbow tank yang ditahan dengan 1 buah Wither Crown yang dimiliki. Wipeout terciptakan karena tersisa ke Killua sendirian. Bigetron Academy, mereka bakal berfokus untuk menuju ke arah base turret di arah tengah terlebih dahulu. tidak bisa satu katapult. Rombongan minion lainnya udah mulai masuk, mau digas. Oke, Killua one man standing tapi gak bisa kemana-mana. Dan lagi-lagi semifinal menjadi mimpi buruk untuk Onyx Prime dan Bigetron Academy goes to grand final. Wow, Bigetron Academy memprogram kemenangan, kembali memupuskan harapan 6 season